Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan saya Abdul Muhi. Ya, jadi saya ini adalah mantan penyakit pasien asam lambung atau penyakit dispepsia. Jadi dispepsia ini kembali terbagi menjadi dua. Yang pertama dispepsia fungsional, yang kedua dispepsia organik. Apa itu dispepsia fungsional? Jadi dispepsia fungsional itu secara kedokteran, jadi organ kita ini sehat-sehat saja, namun fungsinya yang tidak sehat, jadi tidak bekerja sesuai fungsinya. Yang kedua yaitu dispepsia organik. Kalau dispepsia organik itu organnya yang sakit ya, atau ada luka seperti lecet ya di bagian lambung atau bagian otot osefagus atau klep. Apa saja sih gejala-gejala yang kita alami ketika kita mempunyai penyakit asam lambung? Yang pertama itu ada kelayangan. Jadi kelayangan ini kenapa bisa terjadi kelayangan? Karena si otot esofagus kita itu kendur ya. Makanya kalau orang habis makan kemudian tidur, itu si klep itu belum tertutup, jadi otomatis si makanan ini bisa naik lagi ke kerongkongan ya, atau ke bagian tenggorokan kita. Makanya kalau orang mempunyai penyakit asam lambung sering mengalami dada panas ya, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan ya. Makanya kalau habis makan jangan tidur ya, jadi minimal 1 jam maksimal 2 jam aman kalau sudah begitu. Sering aja begitu, kalau kita habis makan ya istilahnya gerak lah, cuci mobil, cuci motor, ngepel dan lain-lain, intinya ada aktivitas. Yang kedua itu mual. Kalau saya ketika sakit ya, kenapa sering mual? Memang waktu masih remaja pun saya sering telat makan. Jadi sarapan cuma pagi saja, makan sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Itu biasanya dulu saya waktu masih jadi karyawan di salah satu toko ya, jadi nggak ada yang nganter nasi ya. Jadi kalau pagi sarapan jam 6, jam 11 itu atau jam 10 kita ngemih itu sampai bertahun-tahun ya. Jadi kurang lebih sampai 6 tahun 7 tahun saya ngemih terus, makan sore jam 3 ya. Terus merokok juga, akhirnya apa, yaitu sakit lambung. Yang ketiga yaitu sakit bagian perut kiri. Kalau menurut saya kenapa terjadi sakitnya itu di bagian sebelah kiri? Karena memang lambung ini adanya di bagian sebelah kiri ya. Makanya kalau orang yang sudah mempunyai penyakit lambung itu kalau disertai anxiety itu menganggapnya biasanya bukan hanya penyakit lambung, katanya Pak Dokter, ini saya kena serangan jantung, padahal enggak, cuma lambungnya. Jadi anxiety-nya itu yang berasal dari lambung. Jadi adanya reaksi kepanikan ya, yang membuat jadi semuanya jadi terasa takut. Kemudian dada panas ya, tadi yang saya ceritakan. Kenapa dada panas? Yaitu jadi otot esofagus kita ini tidak menutup dengan sempurna, yang menyebabkan asam lambung kita itu naik ke bagian atas. Makanya sering dada panas, wah jangan-jangan saya kena penyakit lambung. Padahal tidak, hanya jangan-jangan saya kena penyakit jantung. Padahal tidak, hanya terkena serangan penyakit lambung. Jangan disamakan antara serangan lambung dengan serangan jantung. Memang sama, ada keringat dinginnya, itu pasti, gemeternya tangan atau tremornya ada ya. Kemudian yang keempat, sering keringat dingin ya. Sering keringat dingin ini kalau kita melihat ya, atau melihat beberapa penjelasan daripada ahli kesehatan itu katanya ya, bahkan surveinya itu kekurangan glukosa. Nah, saya pernah melihat
Ini dari pencerahan atau mentor saya, Kang Asep Bruder. Kalau kamu sering keringet dingin, silahkan. Jadi yang pertama, silahkan seduh air hangat ditambah gula dan minum, ya. Nah, setelah kita meminum air hangat ditambah gula, itu jangan tidur, harus ada aktivitas agar glukosa ini bisa dipecah oleh insulin, ya, yang nanti bisa dibagi kemana-mana, ya. Kemudian yang ketujuh itu ada mata buram. Jadi mata buram ini masih ada kaitannya dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan, kemudian bisa ke laring atau ke paring, ya. Bahkan kalau naik ke bagian telinga, itu bisa ada seperti suara gitu kan, ya. Kemudian mata buram, ya, karena saking bahayanya asam lambung, ya. Bahkan menurut dokter di Amerika, bila pun ada sebilah kayu, ya, sejengkal kayu yang masuk ke dalam lambung kita, ketika kita dikeluarkan itu bisa dicerna atau bisa menjadi feses atau kotoran. Jadi hancur. Jadi kalau ada sejengkal kayu pun bisa hancur jika masuk ke lambung kita. Kemudian kedutan. Nah ini, ya. Ini kalau orang punya penyakit anxiety, ini pasti pikirannya macam-macam. Bahasanya diguna-guna lah. Kemudian wah ini kayaknya kedutan saya ada di sebelah, kemarin di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Jangan-jangan ini dikerjain orang. Enggak. Itu efek dari kerja lambung kita yang enggak benar. Kemudian pankreas ini tidak bisa mengolah gula, ya. Jadi insulinnya kacau ini, ya. Nah, makanya saya bilang juga silakan kalau kita punya penyakit lambung kemudian sering keringat dingin, seduh air hangat pakai gula, insya Allah aman, ya, aman. Bagi yang tidak mempunyai penyakit gula, bagi yang mempunyai penyakit gula, ya janganlah, ya, kita ambil amannya saja. Kemudian mata buram yang sering saya ceritakan tadi, ketika asam lambung kita naik dari otot esofagus, kemudian kerongkongan, laring paring, kalau ke telinga itu berdenging, ya, mata buram, bahkan bisa mencederai bagian bagian hidung kita, ya, atau sering disebut anosmia. Itu bisa membuat penciuman kita hilang. Dan itu saya rasakan. Bahkan kemarin lagi rame-ramenya corona, saya waktu itu asam lambung naik ke atas sampai muntah, sampai asam, akhirnya penciuman saya hilang, ya. Kata dokter bilangnya, wah kamu kena corona kan. Setelah dicek ternyata tidak, alhamdulillah, ya. Walaupun penciuman saya hilang, indera perasa saya hilang, tapi saya negatif corona, alhamdulillah, ya. Saking tidak percayanya, dokter ini merekomendasikan saya untuk check up di rumah sakit besar, ya. Nanti saya biayai katanya, asal kamu kena corona. Kan gila, ya. Kemudian setelah mata buram itu yang ke-8 sering sendawa. Ya, sering sendawa ini karena ya tadi otot esofagus kita ini tidak menutup dengan sempurna. Jadi banyak gas-gas yang keluar dari dari bagian atas, ya. Kalau otot esofagus kita dengan sempurna, itu keluarnya bukan dari bagian atas, tapi bagian bawah. Makanya sering kentut. Itu yang bagus, ya. Bahkan bisa dibilang sudah sehat ketika kita sering kentut daripada buang gas melalui bagian atas. Kemudian gak enak pikiran. Ini biasanya kalau orang yang mempunyai penyakit asam lambung itu anxiety, ya. Itu biasanya suka anxiety. Jadi pikirannya kemana-mana, ya. Keringet dingin, gemeter, ya. Apalagi semuanya juga ada, diborong semuanya oleh penyakit asam lambung ini. Tapi tenang, penyakit ini aman asal tadi yang tadi saya kasih tahu. Intinya jalankan yang tadi, yang di episode yang saya kasih tahu sebelumnya. Kemudian lemes ini sudah pasti karena lambung kita pencernanya agak benar. Jadi lambung kita ini mencernanya kacau, ya. Jadi pasti gak benar, jadinya lemes, ya. Jadi begini, kalau orang sehat
ketika kita makan ya di 100% lambung ini makanan ini dicerna oleh lambung, tapi tidak. Kalau orang mempunyai penyakit lambung sama anxiety itu dicerna oleh lambung itu hanya 30%. Jadi 70%-nya dicerna oleh pikiran kita ya. Makanya kalau pikiran kita capek, kemudian pegel, otomatis tenaga yang ada di atas di dalam lambung ini dikuras oleh pikiran. Jadi 30%, hanya 30% padahal sudah makan tapi lemas itu. Banyakkan orang yang mempunyai penyakit asam lambung, jadi makannya banyak tetap yang 70% dicerna oleh otaknya ya. Kemudian ada lagi yang 11 itu sering kaget. Ini sama, jadi orang yang sering mempunyai penyakit asam lambung sering kaget, apalagi disertai anxiety. Malam gak bisa tidur padahal ngantuk ya, gak bisa tidur sama sekali pokoknya ya. Jadi itu tadi keluhan-keluhan yang sering dialami oleh orang yang mempunyai penyakit asam lambung. Selamat cepat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.